Hai Sobat Potek, balik lagi bersama aku Tia, Nyonya Destira. Sekarang aku lagi sama Mia Hambali. Halo. Hari ini spesial banget, soalnya ini aku datang ke sini khusus nih Mi. Ya. Aku mau tanya-tanya banyak. Ya. Soalnya ini aku penasaran banget sama yang namanya Java Java Beauty Beauty. Series gitu kan. Ini sekarang kita lagi megang apa nih? Kalau yang dipegang sama Mbak Tia itu Angela. Angela. Sedangkan yang dipegang oleh saya ini adalah Sonora. Oh, ini adalah salah dua dari serangkaian Serangkaian beauty. Java Beauty series. Java Beauty Series. Kalau Om Greg kan biasanya terkenalnya sama aglonema ya. Ya. Tapi ternyata ada juga nih Yaitu Taumatophyllum atau Philodendron subgenus Meconostigma. Tomatophyllum. Nah, tapi dia Tadinya dia namanya Philodendron subgenus Meconostigma. Tapi pada tahun 2018 memang ada penamaan baru yang mana Philodendron subgenus Meconostigma mengalami kenaikan pangkat. Jadi dia sekarang mendapatkan genus sendiri namanya Taumatophyllum. Oh gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan balik lagi pada masa yang akan datang. Oke. Ya, karena ada yang namanya splitter dan juga lumper. Pak Greg sendiri masih gigih mempertahankan nama Philodendron, oleh karena itu bisa dilihat di sini. Oh, tetap Philodendron. Ya, Philodendron ya. Oke. Seharusnya kita kemana dulu sekarang? Kita Ngobrol-ngobrol dulu ngobrol ya? di tempat yang lebih tewe. Oke. Oke. Berat juga soalnya nih ya. Jangan lupa subscribe, terus like, komen videonya. Oke. Kan nama Jawa itu kan bisa jadi nama komersil. Dan karena memang juga Pulau Jawa ini kan sudah merupakan pulau tua yang kemudian itu juga banyak di sini katakan berkontribusi dalam peradaban di Asia Tenggara. Jadi kayak market name-nya gitu ya, market name-nya ya. Jadi itu karena memang Jawa kan suatu nama yang juga bagus. Dan itu bukan menyangkut nasionalisme, tapi itu lebih kemudian itu di sini menyangkut kontribusi ke peradaban manusia secara keseluruhan. Sebenarnya nama Java Beauty berawal dari waktu saya ada di Bangkok. Saya ditanya oleh seorang kemudian di sini kolektor dan juga penjual yang memiliki koleksi tanaman philodendron yang variegata asal Jawa, maksudnya asal dari Bogor. Nah, kemudian karena kemudian ini ragamnya begitu banyak, jadi waktu itu bagian dari apa yang kita katakan Java Beauty. Jadi waktu itu nama itu saya pikir saya sematkan saja. Nah, nanti di dalam Java Beauty ini tentu ada di sini varian-varian yang memang merupakan Sonora variegata. Dan kemudian itu juga mungkin juga Soledad variegata. Nah, itu jadi bagian dari payung besar yang namanya Java Beauty. Dalam arti jadi sebetulnya varietas kolektif. Memang untuk komersial sebetulnya lebih baik nama itu dibikin berbeda sekali. Sehingga kemudian itu di sini orang tahu persis yang mau dibeli itu apa namanya. Looknya itu sebetulnya dari juga tadi tanaman variegata, di situ ada di sini Bibinatus hidung yang variegata, ya. Kemudian itu juga di sini Gueldi yang variegata. Nah, sudah itu berikutnya tentu kita nanti silang-silang keluarlah jadi di situ varian-varian yang lebih dekat ke misalnya ke Williamsii atau Stenolobum, ya. Sudah berapa kali persilangan dengan suatu Stenolobum atau Williamsii.
kita punya Bipinnatifidum atau yang juga dikenal dengan nama Selum. Kita juga memiliki Spurgeonum atau Goldii. Lalu kita punya Adamantidum. Lalu juga kita punya Saxicolum. Lalu juga punya Paludicolum. Lalu juga kita punya Lundii. Ya, dan Williamsii dan juga Stenolobum yang lebih panjang, ya, seperti Williamsii lebih panjang, lebih narrow. Ya. Itu semuanya variegata? Enggak, yang variegata awalnya cuma Bipinnatifidum dan Goldii aja. Oh, yang lainnya hijau, jadi yang lainnya tuh jantan buat iya, jantan. dipakai jadi jantan. Jadi sebetulnya ini variegata itu cuma mungkin kita dapatkan kalau tanamannya yang variegata itu kita jadikan sebagai betina. Kalau sebagai induk jantan, kita tidak akan bisa mendapatkan variegata ini, sebab sifat variegata itu dibawa oleh kemudian itu di sini katakan ada di sitoplasma. Jadi itu di situ, jadi sifat itu tidak dibawa oleh jantan. Jadi ada. Oke Mi, tadi kan udah ngobrol-ngobrol sama Om Greg ya. Tidak lengkap kalau kita nggak lihat langsung kan. Gitu. Jadi tadi kan dijelasin ada 3 ya. 3 yang bentuk yang spesial dari Java Beauty Series. yang utama ya, yang utama yang apanya ya? Jadi maskot ya. Maskot oke. Yang pertama ini ya, yaitu Soledad variegata. Ya. Jadi ini banyak yang di pasaran disebutnya juga Williamsii variegata, tapi sebenarnya dia ada turunan dari Bipinnatifidumnya. Jadi yang bisa menghasilkan bentuk seperti ini bisa dari Bipinnatifidum disilang sama Williamsii, atau bisa juga indukannya dari Bipinnatifidum yang udah disilang dengan Saxicolum, terus disilang lagi dengan Williamsii. Jadi hasil akhirnya bisa begini. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat sekilas ya lebih keriting nggak sih? Iya, ya kan? Dibanding Williamsii yang biasa, lebih legok-legok, legoknya lebih banyak betul, gitu ya. Oke. Ya, jadi bisa kita lihat di sini lekukan-lekukannya. Cuma kalau mau dibikin lebih mirip dengan Williamsii, seperti diutarakan oleh Ayah tadi, bahwa kita bisa back cross lagi dengan Williamsii supaya lebih kelihatan seperti Williamsii. Soalnya kalau misalnya Williamsii itu kan sebenarnya spesies ya? Ya, Williamsii spesies. Tapi dia belum pernah lihat yang variegatanya. Belum ada. Jadi kita kayak mendapat rekayasa variegatanya itu dengan cara dari indukan betinanya kita ambil yang udah memiliki sifat variegata. Dalam hal ini Bipinnatifidum yang sudah disilangkan dengan Saxicolum itu lalu disilangkan dengan Williamsii, atau bisa juga kadang Bipinnatifidum dengan Adamantinum lalu hasilnya disilangkan lagi dengan Williamsii. Cuman biasanya orang-orang gampangnya pada bilang itu Williamsii variegata, padahal sebenarnya itu hybrid ya. Iya, betul. Oh gitu. Oke. Terus selanjutnya ada Angela. Angela. Oke. Angela variegata. Nah, ini berarti tadi yang dibilang sama Om Greg yang ada silangan dari Goldii ya. Betul, ya. Goldii digunakan sebagai betina karena penurunan variegata itu secara maternal. Nah, Goldii itu memang sedikit lebih lama di kandungan dibandingin Taumatophyllum lainnya. Jadi makanya di pasaran baik Taumatophyllum Goldii ataupun silangan dari Taumatophyllum Goldii yaitu Angela dan Sonora menjadi lebih jarang. Otomatis karena lebih jarang, jadinya harga juga lebih mempengaruhi tinggi ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari sini ya, Mi, yang karakter Goldii-nya sebelah mana ya? Oh, ini kupingnya bertumpuk ini loh. Oh, dia yang bikin yang bikin istimewa kupingnya bertumpuk. Terus ini yang bikin dia mancung adalah dari turunan Williamsii-nya. Oh, jadi ini apa Goldii X Williamsii. Ya, betul sekali. Oke. Makanya juga nggak terlalu nggak terlalu apa? Oh ya, ininya agak kelurusan. Karena dia legoknya nggak terlalu banyak. Nggak dikawinin sama Selum kan, jadinya. Nah, untuk itu kita berpindah sekarang ke Sonora, berarti Sonora ini yang sama Selum. Betul, makanya dia ada legoknya. Kalau orang Jawa bilang ada siwilnya.
Ini siwil lebih kelihatan di sini. Karena ini kan masih lumayan muda, jadi belum terlalu kelihatan siwilnya. Tapi semakin dia membesar, semakin kelihatan siwilnya. Jadi ibaratnya antara Angela dan Sonora, kalau dilihat dari kuping, dua-duanya sama-sama bertumpuk. Sama tapi ya. Sonora memiliki siwil. Tinggal masalah selera aja. Orang suka yang mancung atau yang berlegok, bersiwil. Tapi karena ini sifatnya series, harus punya tiga-tiganya nggak sih? Iya. Dan juga jangan lupa Java Beauty lainnya. Oh, ada lagi? Iya, secara umum Java Beauty lainnya seperti yang bisa dilihat, kita udah ngeluarin hampir 1000. Ya, 1000 piece? Iya, 1000. Iya. Betul. Salah satunya ada di rumahku berarti ya? Iya, betul. Karena kita memiliki banyak indukan di kebun produksi kami memiliki banyak indukan. Jadi kita tinggal nyocokin aja yang lagi mekar mana, betina dan jantan, lalu kita silang-silangkan. Nah, dari Java Beauty Series sebagai payung utama ada 3 maskot utama, yaitu Sonora, lalu Angela, dan Soledad. Nah, yang lainnya dinamakan secara umum Java pasukannya Beauty. ya, berarti yang lainnya Pasukannya, ya? Pasukan iya. pelengkap. Pasukan pelengkap. Ibaratnya tadi mau ngomong tentang Hermes Birkin ya. Oh iya, Iya. jadi untuk dapetin Birkin ya, kita harus belanja dulu. Hermes yang lain. Kita harus belanja yang lain dulu ya. Iya. Karena ini sebenarnya nggak di display biasanya nih. Biasanya nggak di display, hanya di display kepada langganan yang udah biasa beli pasukan pion depan. Ya. Karena ini eksklusif, karena memang susah ya, Ya, susah dapetnya ya. Khusus untuk Angela dan Sonora itu memang lebih sulit dapatnya karena Goldie sendiri dibandingin dengan Tomoto film yang lain ya. Tomoto film Goldie itu mengandungnya lebih lama. Jadi lama di kandungannya 4,5 bulan dari dia disilangkan sampai menjadi siap untuk biji yang disemai, itu dia lama di kandungannya. Jadi makanya lebih jarang barangnya. Ini ya contohnya ya, tadi ya dari Ya, 6.000 biji yang disemai, nanti kan ada communal pot namanya, beberapa communal pot yang mana nanti kita bisa lihat sesudah dia tumbuh, kita lihat yang mana yang varigata, kita pilihin. Oh, ini milihin Ini gini. apa? Ini Goldia ya? Ini adalah turunan dari Goldie E yang udah disilang sama Bipina Dividu. Berarti ini adalah Bisa menjadi kemungkinan besar nanti Sonora. produk akhirnya ada Sonora. Jadi ini Sonora, nanti kita cari-cari nih. Tapi yang baru varigata kelihatan ini. nanti sesudah lumayan besar, makanya tanaman hias itu memang betul-betul membeli waktu karena kita kan mengharapkan nanti keluarnya seperti ini. Nanti kita lihat sifat itu baru keluarnya itu bisa kita lihat ketika dia dewasa. Gitu. Kalau kecil kan belum terlalu kelihatan. Dia termasuk slow grower nggak sih? Iya, Kalau termasuk tomato slow itu? grower. Iya. Ya, jadi makanya harganya stabil Lumayan juga ya. dan juga nggak mudah diperbanyak. Nggak mudah diperbanyak seperti kalau filo yang lain kan tinggal cacah. Tadi kan Om Greg kan sempat jelasin ya, nggak semuanya ada mata tunasnya gitu ya. Betul Ini sekali. udah pilihan nih ya? Yang Belum. di sini? Belum. Ini belum Belum dipilih. dipilih nih, Ini mana nih? nanti dipilih dulu. Jadi ini Sobat Potek nih ya, ini dari Semayan ya Mi ya? Ya, Semayan dari Satu spadix itu bisa ada 6.000 biji. 6.000 berarti sama ini ya, kira-kira ya. Ya, sama ada beberapa pot yang nggak ditampilkan di sini, banyak banget. Kalau pokoknya. kalian nggak percaya, aku kasih waktu buat ngitung. Ayo. Habis waktunya. Oke, jadi dari sini nanti kelihatan memang ya? Iya, kelihatan harus pakai kacamata sih kadang-kadang supaya lebih kelihatan varigatanya. Dan kalaupun nanti kita udah pilih, kita nggak langsung singkirkan ini, kita tunggu lagi Siapa siapa tahu tahu ya, nanti siapa ada tahu. yang terlewat. Jadi bener-bener nyariin. Nyariin satu. Ntar kalau ada diambil. diambil, Nih, salah terus contohnya. nanti dia kita pisahin ya. Nah, Ini mewah kita ya, lihat ini kelihatan. ada varigatanya. Jadi biasanya hanya 1% saja yang menjadi varigata. Belum lagi tertutup, tidak menutup kemungkinan bahwa nanti yang varigata itu bisa balik lagi sifatnya revert dia kembali ke jalan yang benar ya itu. Durhaka justru. Justru malah Kembali benar ke ya. jalan yang benar. Oh ini justru Iya. durhakanya ini. Durhakanya Oh, iya. varigata kembali ke jalan yang benarnya yang hijauan teri. Berarti orang-orang selama ini salah nih. Kan Iya, orang-orang kalau beli tanaman varigata terus jadi hijau, wah durhaka. Berarti salah ya? Sebenarnya dia kembali ke jalan yang benar. Oh iya. Yo, jadi Sobat Potek harus ganti istilahnya ya. Ini
spesies Ya, ini Goldie. tomato film favorit aku. Ya, Favorit aku. favorit semua orang. Oh iya, iyalah Karena ya. ini paling banyak dicari orang, kalau mau beli pun harus mengantri. Jadi tomato film Goldie atau tomato film Crucianum itu memang disukai orang. Dan bentuknya unik ya, iya, kayak mahkota. Iya, betul. Mahkota Yunani. Betul ya, sekali, kan? seperti Julius Caesar. Nah, apalagi Ya. kan kalau varigatanya kuning, jadi kayak kesannya tuh kayak gold beneran. Iya, betul. Terus namanya Iya, kenapa iya, namanya boleh cari Goldie? gitu. Udah. Tapi Goldie-nya tulisannya Goldie. Oh, Goel, bukan. Iya, bukan Goldie. Goldie. Banyak orang tulis Goldie tapi Oh, iya. sebenarnya tulisannya Goldie. Oke, jadi ini adalah asal muasal. Asal muasal Dari indukan ketiga. dari enggak ketiga. Kedua ya. Ya, Angela dan Sonora. Jadi ini yang ngebawa Angela Kupingnya. sama Sonora kupingnya dan sifat varigatanya ya. Betul, ya. Gitu. Kuping bertumpuk itu kita dapetin dari Goldie ini. Kalau untuk Soledad dia dapat mancungnya dari William C.E, legok-legoknya, lekuknya dari Bifidum atau dari Saxicolum juga bisa, dari Adamantinum juga bisa. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya, berarti ini ya indukannya ya. Ini yang dibilang tadi lama ya dia ya. Ya, lama, mengandungnya lama. Oh ya, hamilnya lama ya. Hamilnya lama, jadi makanya barangnya lebih jarang. Kayak gajah lah ya. Gojek kayak lebih lama lagi bulanannya. Kalau ini soalnya dibandingin sama yang misalkan yang lain-lain tuh 2,5 bulan. Kalau yang ini Goldie lebih lama, jadi 4,5 bulan. Jadi memang harus lebih sabar menunggu. Ya. Ini must have item buat spesies nggak sih? Betul. Ya, Ya, must have item banget buat ya. Spesies Betul. tomato film ya. Betul, ya. Oke, Untuk terus kolektor. ini ada apa nih? Oh iya, ini turunan dari Lundii, Bipinnatifidum disilang sama Lundii. Itu hasilnya seperti ini. Ini dari mama saya, Ibu Indri, belum banyak mengeluarkan. Jadi memang lumayan spesial ya. Karena kita kan di kebun produksi kami memiliki banyak indukan. Jadi kita lihat mana yang lagi mekar, kita silang-silangin. Nah, produk-produknya berupa hybrid kita lepas ke pasar. Tapi dia karakternya gendut ya. Ya, dan juga nantinya dia bentuknya tuh jadi kokoh, terus sifat Lundi itu dia seperti spherical. Tapi belum ada namanya ya. Maksudnya Secara namanya umum tetap Java Beauty, karena Iya. kalau dikasih nama satu-satu seperti yang tadi Ayah sebutkan, wah repot sekali. Jadi kita memang sebutkan nama untuk 3 maskot utama saja, yaitu Angela, Sonora, dan Soledad. Atau Yang namanya? lain-lain kita sebutnya Java Beauty Nama secara saya. umum. Nama saya. Apalagi secara umum memang ibu udah melepas, ibu saya maksudnya karena udah melepas. Maksudnya bukan ini, yang Oh. lain-lain ibu sudah melepas sampai hampir 1000 Dan dinamain Java dan Beauty. dinamakan Java Beauty. Karena Oh. kalau dinamakan satu-satu akan sangat sulit. Karena Terus apalagi nanti kalau keluarnya beda-beda, maksudnya Iya, idenya betul, beda-beda datang ke sini. betul. Bu Indri ini apa nih? Iya, Pokoknya betul. itu Java Beauty gitu betul. ya. Aduh, Mbak Teh hebat banget. Ya, Iya. cuman yang karakternya kuat 3 tadi. Iya, betul. Ya, oke. Jadi ini masih namanya apa ini? Java Beauty juga, tapi Iya, iya. karena ada turunan Lundii jadi spesial Oh, dibandingkan oke, yang lainnya lebih oke. spesial. Karena Ibu Indri belum ya untuk yang Lundii, turunan Lundii belum banyak Ya udah, dilepas. pokoknya ini Java Beauty. Ya, Bertanya apa? Java Beauty. Java Beauty coy 3 tadi. Iya. Nah, ini apa lagi nih? Ini agak-agak mirip. Ini agak-agak mirip ya. cuma agak ke atas Ke ya atas. bentuknya ya. Jadi kita mengetahui sifat itu ada yang berbeda dari yang lain ketika sudah besar. Jadi jangan sungkan-sungkan membeli yang masih kecil karena seperti membeli Siapa? kucing dalam karung. Siapa tahu kucingnya cantik. Ya, begitu kira-kira. Gitu ya. Jadi Ya. penuh Jadi, dengan surprise ya. penuh Karena dengan sebenarnya surprise. Kalau besar seperti ini kan senang. Kalau ini Bipinnatifidum yang udah disilang dengan Adamantinum lalu disilangkan lagi dengan Lundii. Ya, oh, jadi terakhirnya ada Lundinya. iya betul sekali. Oke. Ini bisa kita lihat di sini Apanya tuh? Tag-nya. tagnya tuh BAXL. BAXL Bipinnatifidum dengan Adamantinum disilang dengan Lundii. Bipinnatifidum Adamantinumnya adalah betinanya, sekali lagi betinanya yang variegata. Oke, jadi kalau misalnya Mia nih, Mia, selain 3 ini, kalau Ya. misalnya favorit Mia so far, selain 3 ya, 3 udah pasti lah. Ya. Apa di ini? Perkawinan apa sama apa? Saya suka yang ada turunannya Adamantinum karena dia itu bentuknya tuh betul-betul legoknya kayak ganggang. Ya, itu kan selera pribadi. Saya ya. pribadi. Kalau aku sukanya yang ada William C-nya. Ya itu juga bagus karena mancung. Mancung. Tapi kan tuh keren. seperti mirip Soledad. Soledad. Iya, ya benar-benar. Termasuk maskot juga. Ya. Heeh. Ya secara umum begitu.
Tergantung selera sih, balik lagi. Kalau yang di depan ada gede lagi, mau lihat? Ya boleh, itu Java Beauty juga secara umum. Mas, tapi ini kita udah nggak simpen lagi, Mas. Halo Sobat Potek. Iya. Bisa kita lihat di sini. Kalau Sobat Potek ini nggak bisa dipotek, Sobat Potek. Ya, halo Sobat Potek. Ini adalah Philodendron yang tidak bisa dipotek karena ini adalah Philodendron subgenus Mekonostigma alias Tomatophyllum. Nah, kita lihat di sini. Ini Java Beauty juga secara umum. Ini adalah turunan dari Bipinnatifidum dengan Melo barretoanum. Kalau Melo tuh karakternya apa sih? Karakternya agak bertumpuk di sini ya. Bisa dilihat. Oh, jadinya jarinya agak Iya, agak numpuk. tumpukan ya, Iya. nggak kepisah banget. Iya Oh, tuh. gitu. Kita lihat di sini lobsnya. Iya, aku Lobsnya pinter loh agak sekarang. bertumpuk. Oke, Melo aku paham. Iya. Nih, varnya mewah banget nih. Iya, mewah. Bisa langsung dilihat dengan Ibu Indri, cek lapak Ibu Indri, boleh nanya. Taknya. Udah ada namanya, udah ada yang punya. Oh, udah ada yang punya. Tagnya bukan harga, tapi ternyata nama orang. Oke. Terus ada ini bukan? Ini apa? Ini ada terlalu ini. Oh, Lundi malahan, tapi belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Nanti dulu Tapi kok ini tekstur daunnya beda sih nih. kita pastikan dengan Ibu Indri ya nanti. Yang ini ada turunan Lundii juga ya tadi ya nih ya? Ya betul, ini ada turunan Lundii, jadi sifatnya nanti ketika dia besar, dia lebih spherical alias lebih 360 derajat, kokoh dan tegar. Terus dia itu yang bagian bawahnya, daunnya tuh lebih lama nempel di batang, sehingga leaf scar-nya tuh nggak terlalu kelihatan banyak banget kayak Tomatophyllum pada umumnya. Ya, leaf scar tuh kalau kalian lihat Tomatophyllum sellum kan suka ada kayak ular tuh yang meliuk-liuknya itu tuh yang bekas kayak bekas batang, daun rontok. kayak batang kan? Ya, kayak batang. Nah itu kan bekasan daun. Iya, betul. Nah kalau Lundii ini nanti itunya nggak kelihatan. lebih sedikit, tapi tetap pada suatu hari akan ada. akan ada. Jadi Cuma spesialnya dia adalah itu ya lebih yang spherical bikin. dan lebih sedikit nanti leaf scar-nya nggak terlalu kelihatan. Jadi lebih banyak. rimbun. Ya lebih rimbun, lebih 360 derajat. Oh, Ke gitu. kamera 360 derajat. Iya benar-benar. Oke. Jadi istimewanya Lundii itu ya. Jadi nanti berarti yang punya Lundii masih Ibu Indri. Oh, belum dikeluarin banyak ya? Belum dikeluarin banyak karena masih di lapak Ibu Indri Hambali. Oke. Sebagai pemilik dari nursery. Bu Indri siap-siap nanti dihantui, di ghosting orang-orang. Oke. Jadi kalau Philo, kalau di sini lebih baik pakai intervensi manusia gitu. Oh, tanpa intervensi manusia jarang sekali terjadi pembentukan buah. Kecuali pada satu klon di sini Philodendron stenoalbum atau Williamsi, yang kadang-kadang jadi itu pada saat di sini ini boleh katakan leher dari patah, leher dari kemudian itu di sini seludang tuh mulai kemudian itu di sini menutup, mulai mencekik di sini katakan spadix. Biasanya pada saat itu polen juga masih keluar dan jatuh, sehingga kadang-kadang bisa terjadi penyerbukan sendiri tanpa bantuan serangga malah. Karena itu bukan, karena ini aja gravitasi di atas jatuh ke bawah. Jadi itu, tapi itu cuma satu klon itu, dan itu mungkin ya satu kelainan jadi yang terjadi karena memang di alam itu kan selalu ada sistem yang memungkinkan terjadinya di sini kemungkinan jadi katakan proses yang lain. Kan induk yang variegata itu tidak banyak, tapi kemudian itu dengan adanya persilangan kita tahu sendiri kemudian itu jadi sifat variegata ini kan bisa muncul kemudian di turunannya, baiknya dari turunan pertama. Nah, kemudian kita bisa lakukan lagi back cross atau maksudnya disilamkan dengan salah satu orang tuanya, bisa juga dengan kemudian itu juga jenis yang berbeda. Nah, itu kemudian itu harus kita lihat dari kaitan kekerabatannya. Kalau berkerabat kita bisa katakan hampir 100% di sini dapatkan di sini prediksi kita nanti akan terjadi seperti yang kita sudah perkirakan sebelumnya.
Tapi kalau kemudian itu di sini kerabatan yang jauh, kemungkinan untuk di sini kita dapatkan apa yang kita pikir kita harapkan akan terjadi, tidak akan seperti itu. Tapi tetap di sini patokannya kita harus coba. Tanpa dicoba, bagaimana kita bisa tahu? Nah kalau di tanaman variegata, sebetulnya tuh generasi pertama saja kita sudah bisa di sini seleksi. Tapi memang karena sifat variegata ini tidak ditentukan oleh penurunan genetik yang biasa, itu susah kita prediksi. Jadi begini, kalau bunga yang keluar itu dari bagian yang hijau, apapun juga kita lakukan, turunannya semua hijau. Jadi kalau kemudian itu bunga yang kita pakai itu, di sini bunga yang klorofilnya tidak ada, masih ada kemungkinan kita dapatkan lagi nanti hasilnya yang untuk di sini variegata. Tapi yang paling baik tentu yang di sini pada waktu kita gunakan bunga yang kemudian di sini bunga menjemuknya sendiri sudah menunjukkan sifat variegata. Kita bisa lihat dari seludangnya. Seludangnya sendiri sudah belang-belang. Nah itu jadi kemungkinan besar kita dapatkan cukup banyak yang variegata di sini. Pada Taumatophyllum, bunganya seperti ini, sifatnya protogini. Betina mekar lebih dahulu daripada jantan. Nah, oleh karena itu kita harus sudah punya duluan nih jantannya. Ini sudah saya simpan jantannya dan siap dikawinkan dengan betina. Betina reseptif selama 2 hari, ditandai dengan putik yang licin. Putiknya terletak pada bagian bawah spadix. Ini kalau kita buka spadixnya sedikit, terlihat spadix, lalu di bagian bawahnya nanti bisa kita lihat ada putiknya. Putiknya licin, artinya siap untuk dikawini. Juga kadang-kadang kita bisa rasakan hangat karena adanya termogenesis. Yuk kita buka. Oh ya, jangan lupa dilabeli dulu. Tadi jantannya itu adalah Williamsii. Lalu ini adalah indukan betinanya adalah BS. BS itu adalah turunan dari Bipinnatifidum dan Saxicolum atau juga dikenal dengan Saxicola. Nah, kita pilih. Di sini kita lihat petiolnya variegata, spatnya juga variegata. Jadi kita bisa lebih percaya diri nanti kemungkinan dapat lebih banyak biji yang kalau disemai nanti lebih banyak variegatanya. Tapi itu pun biasanya kurang dari 1% yang jadi variegata. Jadi meskipun sama-sama berada di tanaman variegata, kita pilih spats dan petiol yang variegata. Ini lebih bagus digunakan ketika kita hendak menyilang. Jangan pilih yang hijau. Kita buka sedikit, bantu. Betina reseptif selama 2 hari. Kalau belum betul-betul terbuka sempurna, bisa kita bantu dengan pisau. Harus sabar. Pekerjaan ini melatih kesabaran dan juga ketenangan. Sangat baik untuk orang yang menyukai ketenangan untuk kesehatan mental. Oke. Oke, kita buka jantannya. Wah, polennya lumayan banyak. Senang sekali. Banyaknya. Kita ambil polennya. Ya. Oke.
Kita buka. Ya, bagian bawah adalah putik. Bisa dilihat di sini. Jangan terkecoh dengan bagian tengah, karena itu yang di tengah bukan putik. Kita harus memastikan bahwa polen melekat pada bagian bawah spadix. Ini adalah bentuk dari polen. Nah, letaknya di bagian atas spadix. Ini sudah kita potong sebelumnya. Kita siapkan. Ini bisa disimpan selama 1 hari. Oleh karena itu, kita harus memiliki banyak indukan supaya mudah mencocokkan antara betina yang mekar dan jantan yang mekar. Persilangan adalah pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Ini bisa mendatangkan ketenangan dalam hidup kita. Bisa digunakan sebagai terapi untuk kesehatan. Dan kita harus sabar. Pastikan semua polen melekat pada semua bagian putik yang terletak pada bagian bawah spadix. Ya. Oke. Sip. Pastikan semua polen melekat dengan baik. Kita harapkan banyak biji yang jadi. Nah, sekarang kita biarkan seludang menutup, spas menutup dengan baik nantinya dengan sendirinya dan akan memberikan kelembapan. Lalu dalam 2,5 bulan kita harapkan kita dapat biji yang siap disemai. Nah, oleh karena itu kita harus sabar dari pertama kali menanam sampai menunggu biji jadi. Kalau untuk Goldie harus lebih sabar lagi karena dia makan waktu 4,5 bulan untuk mengandung. Sekian Sobat Potet. Kalau dari Pilo sendiri kalau sampai siap berbunga tuh berapa lama sih, Om? Itu tentu kaitannya tentu dengan ukuran dari si tanaman. Kan Pilo umumnya kan dia nanti harus tumbuh maksud di tanah, bukan di pot. Kalau tanam pot itu kan itu pertumbuhan tidak akan maksimal, tidak akan itu bagus lah, karena kemudian itu di sini tanaman bisa saja tua, tapi kemudian itu tanamannya tidak dalam kapasitas untuk bisa berbunga. Jadi tetap harus di tanah. Di tanah ya. Di tanah itu kan dia dalam kondisi mendapatkan di sini akses ke nutrisi yang boleh katakan yang maksimal yang bisa dia dapatkan sehingga kemudian itu pertumbuhan jadi kekar. Dan tentu dengan sinar matahari cukup di sini pembungaan bisa lebih sering terjadi. Nah, dalam kondisi ini kalau di dalam pot ya sampai bertahun-tahun juga tidak akan keluar bunganya. Tapi kalau ditanam di tanah. Di tanah itu kemudian bisa paling lambat itu 2 tahun sudah bisa keluar. Oh, 2 tahun ya. Ya 2 tahun lah, 2 tahun tergantung tadi kita tanamnya pada ukuran berapa. Kalau tanaman yang sudah ukuran misalnya setengah dewasa paling lama itu 2 tahun. Jadi itu begitu. Jadi kalau induknya ini spesies sama spesies atau bisa hybrid juga? Oh, awalnya bisa hybrid juga indukannya. Nah, anaknya ini beraneka ragam atau biasanya hanya dominan kalau ibunya? Kemudian itu kan tadi kalau F1 boleh katakan secara morfologi karakternya hampir sama semua. Kecuali kalau indukannya ini sudah hybrid. Nah, tapi kalau indukannya spesies bisa kita katakan silangannya tuh boleh katakan memiliki memang kombinasi, tapi boleh katakan lebih seragam dibandingkan kalau indukannya sendiri udah hybrid. Jadi situ. Jadi soal kemudian itu dia lebih beragam atau tidak itu semua tergantung indukannya yang awalnya kita pakai. Jadi, kalau indukannya itu boleh katakan spesies
ya itu bisa kita harapkan tentu itu tidak terlalu banyak berbeda, lebih seragam itu. Karena itu kan ada di sini jagung F1, ada bibit melon F1, karena kemudian itu indukannya itu sudah boleh katakan sudah jadi galur, bukan kemudian itu silangan. Makanya sekarang variasinya banyak ya Om. Ya, jadinya banyak. Kalinya sama tapi Ya, gedenya betul. berubah, bentuknya Ya, beda. betul. Karena kan seperti misalnya bikin silangan aglonema, itu kan rotundum sebagai kemudian itu di sini pewarna merahnya. Tapi kan yang digunakan dari sisi lain yang betina ataupun yang jantannya dari jenis yang lain itu biasanya kan udah hybrid. Turunan. Nah, jadi dengan sendirinya anakannya bisa berbeda-beda. Gitu. Nah itu jadi yang penting. Tadi yang penting kita tuh maunya yang mana nih yang kita inginkan. Kalau yang di variegata tentu kita kan maunya yang variegata. Jadi meskipun misalnya itu variasi morfologi ada, tapi kan kalau nggak variegata ya buat apa? Ya, Nilai variegata ini kita kan bisa variegata ya. 1000 kali dari nilai yang Hijau. warna hijau normal. Jadi di situ karena itu kan mengapa yang variegata juga harganya bisa lebih baik karena kan sulit di kultur jaringan. Kalau kultur jaringan itu kan mengambil di sini katakan bagian Explant. yang digunakan eksplannya itu kan yang memang di sini bersih, yang kemudian itu juga boleh katakan jaringan yang kecil. Bisa nanti kalau keambil cuma kuning semua, ya kuning semua. Keambil yang pas hijaunya hijau semua. Untuk ambil yang memang pas variegata itu kan susah. Karena kan yang diambil jaringannya itu kan sedikit. Dan yang tumbuh itu kan dari awalnya itu kan berupa kalus itu kan boleh katakan sel-sel yang kemudian itu nanti bisa saja cuma yang kuningnya saja atau yang hijaunya saja. Dengan akibat sudah dikultur nanti hasilnya hijau semua atau kuning semua. Dan mereka juga harus pisahkan lagi nanti mana yang kemudian itu sudah jadi plantlet yang variegata yang dan sebagian yang misalnya di sini albino yang mereka harus buang atau sebagian hijau harus buang. Nah, jadi akibatnya susah untuk dapatkan di sini jumlah yang komersial. Jadi secara itu nggak cost efektif. Nah, dan lagi ya di situ masalahnya. Jadi itu kan dia jadi susah untuk dapatkan di sini kombinasi yang pas antara yang belang ini, maksudnya kombinasi yang pas antara yang berklorofil dan yang tidak. Nah, jadi dengan sendirinya cuma di sini pemotongan vegetatif yang di sini jalan karena dengan begitu kan kita bisa dapatkan di sini tunas-tunas yang variegatanya boleh katakan lebih rata. Ngomongin ini Om, vegetatif, katanya tomato film susah Om ya kalau buat Diperbanyak secara perbanyak vegetatif. vegetatif. Kan kita mesti tahu bahwa kemudian itu kan di sini di tipe-tipe philodendron yang di sini jadi itu tidak menyulur itu kan munculnya ini tunas itu cuma pada taraf awal pertumbuhannya. Sudah dia ke sana itu akan sulit sekali kecuali kita bisa dapatkan di sini misalnya calon-calon tunas yang sudah kelihatan dari awal. Jadi kita tidak bisa setiap sembarangan kita potong nanti keluar akan pucuk tunas di situ. Tidak. Lain dengan philodendron yang menjalar. Hampir tiap luas yang kita potong selalu ada mata tunas. Dan itu jelas akan tumbuh. Tapi kalau yang tipe-tipe yang kebantu di sini philodendron mekonostigma atau yang tadi tidak kebantu menyulur, nah itu kebantu sulit kita dapatkan di sini tunas yang muncul kalau kita potong-potong batangnya. Sobat Potek, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Om Greg, terus udah ngobrol sama Mia, udah dijelasin satu-satu, udah ngeliat penampakannya, bedanya apa ya Mia. Terus dan apa sih istimewanya Java Beauty gitu kan? Betul. Nah ternyata perjuangannya segitunya ya. Sangat panjang untuk mendapatkan variegata. Nah, ini ya maskotnya kan ada 3 ya. Ada 3 ya. Terus harganya agak lumayan ya Mia. Ya betul. Terus juga nggak gampang didapetin. Betul. Cuma teman-teman nggak usah Khawatir, berkecil hati, jadi bisa beli Java Beauty yang series Ya, lainnya. secara umum. Oh. Ya. Karena sebenarnya nanti pas gedenya nggak tahu ya kayak apa iya, ya. sering penuh dengan kejutan. Karena ibaratnya merawat tanaman hias dari kecil itu seperti seni, seperti membesarkan seorang anak. Ada bakat-bakat terpendam yang baru kelihatan nantinya. Jadi betul-betul penuh dengan kejutan. Itulah indahnya merawat tanaman hias semenjak kecil. Oke. Jadi Java Beauty Series sebagai payung utama memang adalah salah satu produk unggulan kami dan dinamakan Java Beauty Series juga
mengangkat nama Jawa. Meskipun plasma nutfah itu ya Bukan dari endemiknya sini ya? ya dari Amerika Selatan. Oh, jadi Ya. kalau misalnya ada yang bilang gini, aduh kita punya plasma nutfah banyak tapinya dimanfaatinnya sama orang lain. Nah, kita Kita sendiri sendiri juga memanfaatkan plasma nutfah orang lain. Ibaratnya ingredientsnya bisa dari mana-mana, Oh, iya. juru masaknya ya di Jawa. Oke. Ya, dan juga bisa nanti di Sumatera, di Kalimantan, di Bali, di Sulawesi, di Irian. Tentunya bisa Oke. demikian. Mia nyilang juga nggak, Mi? Mia, Ya. enggak? Iya, Udah. udah. Oi. Kan waktu saya sebelum pindah ke Bali, saya bilang ke ibu gini, ini yang hasil semayan saya yang sudah dipilihin variegatanya yang kecil-kecil. Saya bilang ke ibu, tukeran sama yang gede ya, kan beli Oh. waktu. Ya, jadi barter umur. Oh, tetap barter, nggak Sama- minta. Nggak boleh begitu, tidak ada makan siang Berarti gratis. walaupun saya Tia Hambali, saya nggak bisa dapat gratis. Tidak ada makan siang gratis. Oke. Sekian Sobat Potek vlog kita kali ini. Jangan lupa beli Java Beauty Series, lengkapin koleksinya. Lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen Oke, di channel Nyonya Destira. tip. Sip. Bye.